Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang perhitungan PPh pasal 21 bukan karyawan yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas perhitungan PPh pasal 21 atas gaji yang diterima oleh karyawan tetap perusahaan. Lalu kemudian kita juga sudah membahas mengenai materi perhitungan PPh pasal 21 atas pesangon dan juga manfaat pensiun. Nah, siapa saja yang dimaksud sebagai bukan karyawan atau non-karyawan di sini? Ada 14 kategori yang dimaksud dalam kategori non-karyawan, yaitu pekerjaan bebas yang diterima oleh tenaga ahli atau pakar yang melakukan pekerjaan bebas, diantaranya dokter, lawyer, akuntan, konsultan, arsitek, notaris, aktuaris, dan penilai. Jadi ketika ada konsultan yang atas nama pribadi memberikan jasa kepada perusahaan, maka nanti akan dipotong PPh pasal 21. Sekalipun ini jasa, tapi karena dia tadi maju atau dia datang sebagai atas nama perorangan, maka nanti perhitungan pajaknya bukan PPh pasal 23, melainkan PPh pasal 21. Lalu kemudian yang kedua ada seniman. Yang ketiga ada pembawa acara, peragawan, peragawati, bintang iklan, foto model, artis, ini masuknya ke kelompok nomor 3. Lalu ada olahragawan profesional, atlet-atlet. Nomor 5 ada penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 6 ada penulis buku, pengarang buku, peneliti, dan penerjemah. Lalu ada pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi telekomunikasi. Lalu kemudian ada pemberi jasa dalam suatu kepanitiaan. Ini kalau jadi I.O. begitu, tapi atas nama perorangan. Lalu ada agen sebuah iklan, ada pengelola atau pengawas proyek, pengantar pesanan atau kurir, sales dan marketing produk, petugas dinas luar asuransi, dan distributor perusahaan MLM. Ini berarti ketika ada orang pribadi yang bekerja di perusahaan, tetapi mereka sebagai tenaga lepas begitu, tenaga lepas atau tenaga ahli yang di-hire oleh perusahaan tetapi bukan karyawan. Nah, dasar pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperolehnya. Jadi DPP-nya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. Tarifnya ini menggunakan tarif normal, tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh, di mana diperhitungkan 0 sampai dengan 50 juta tarifnya 5%, lalu kemudian 200 juta selanjutnya kena tarif 15%, 250 juta selanjutnya kena tarif 25%, dan kelebihannya dikenakan tarif tertinggi 30%. Lalu, karena ini bersifat tidak final, maka ketika tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal. Rumusnya, karena tadi kita mencarinya adalah bagi non-karyawan yang memperoleh penghasilan bersifat berkesinambungan. Nanti harus dilihat lagi, dia bekerja lebih dari satu pemberi kerja atau hanya dari satu pemberi kerja. Kenapa? Karena nanti ada perbedaan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21-nya. Yang pertama akan kita bahas adalah untuk bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan dan bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Berkesinambungan sendiri di sini artinya penghasilannya itu diterima secara rutin. Kalau bulan ini dapat, berarti kemungkinan bulan berikutnya akan dapat, bulan berikutnya lagi akan dapat. Makanya itu disebutnya bersifat berkesinambungan. Kalau dia bekerja lebih dari satu pemberi kerja, maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah tarif. Berarti tarif PPh pasal 17 tadi yang ini dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan brutonya. Gitu. Lalu kemudian selanjutnya yang kedua adalah ketika bukan pegawai menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan tetapi hanya dari satu pemberi kerja. Karena hanya dari satu pemberi kerja, maka untuk menghitungnya nanti dapat pengurangan PTKP. Jadi ini nanti ada pengurangan PTKP. Berapa PTKP yang dipakai disesuaikan, bisa TK0, K1, K2, K3 begitu. Tetapi dihitungnya bukan tahunan, tetapi dihitungnya untuk PTKP bulanan gitu. Jadi nanti berapa PTKP-nya tinggal dibagi 12. Oke, kita pakai contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini adalah ketika ada
Dokter ini termasuk pekerja bebas ya. Ada Dokter Abdul Ghoffar, merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktek di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit, dan sisanya 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dokter Abdul Ghoffar. Lalu, selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat, Dr. Abdul Ghoffar juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dr. Abdul Ghoffar telah memiliki NPWP. Nah, sekarang kita telaah dulu soalnya. Yang pertama adalah Dr. Abdul Ghoffar ini bekerja pada satu atau lebih dari pemberi kerja. Kita lihat dia bekerja di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat, dia juga membuka klinik sendiri. Berarti dia bekerja di lebih dari satu pemberi kerja. Lalu kemudian dasar pengenaan pajaknya dihitung dari honor atau jasa dokter yang diterima oleh jasa dokter yang diterima oleh rumah sakit. Walaupun di sini akan dipotong 20%, tetapi di dalam ketentuan per 16 tahun 2016 bahwa dasar pengenaan pajak atas jasa dokter itu dihitung dari jasa dokter sebelum dikurangi biaya-biaya gitu. Jadi bukan 80%-nya, tapi 100% dari jasa dokternya itu akan dihitung PPh. Kita lihat perhitungannya. Ini contoh soalnya dulu, dari Januari sampai dengan Desember, ini total jasa dokter yang dibayarkan pasien yang diperoleh oleh Dr. Ghoffar. Dari Januari sampai Desember, total penghasilan yang diperolehnya adalah 551 juta. Bagaimana perhitungannya? Karena tadi dia bekerja lebih dari satu pemberi kerja, maka tidak ada pengurangan PTKP. Ada bulan Januari sampai dengan Desember, lalu kemudian di sini ada jasa dokter, kita singkat menjadi angka 1, dasar pengenaan pajak angka 2, lalu kemudian di sini ada DPP kumulatif. Tujuannya untuk apa DPP kumulatif ini? Nanti untuk menentukan jika kumulatifnya melebihi batasan tertentu, maka berarti tarifnya harus berubah. Lalu kemudian PPh terhutang dihitung dari angka 2, dasar pengenaan pajak, dikali dengan angka 3, tarif pajaknya. Lalu fee rumah sakit, tadi berdasarkan soal fee rumah sakit adalah 20% dari si jasa dokter yang diterima. Maka berapa take home pay-nya? Take home pay adalah penghasilan bersih yang diterima oleh dokter. Berarti jasa dokter dikurangi PPh terhutangnya, lalu kemudian dikurangi dengan fee rumah sakitnya. Kita bahas dulu bulan Januari. Bulan Januari memperoleh penghasilannya 50 juta, jasa dokternya 50 juta. Maka dasar pengenaan pajaknya kan 50% dari jasa dokter yang dia terima, atau 50% dari penghasilan bruto, berarti 25 juta. Lalu DPP kumulatifnya 25 juta. Karena DPP kumulatif masih di bawah 50 juta, berarti tarifnya masih pakai tarif yang 5%. Maka 5% dikali 25 juta, 1.250. Fee rumah sakitnya 10 juta dapat dari mana? 20% dari 50 juta. Take home pay-nya di bulan Januari adalah 38.750.000. Dari mana angkanya? 50 juta dikurangi 1.250 dikurangi dengan 10 juta. Begitu juga untuk bulan Februari juga sama. Nah, yang menjadi beda adalah di bulan Maret. Kenapa? Karena di DPP kumulatifnya total DPP kumulatif tadi sampai dengan bulan Februari 49 juta. 49 juta ditambah dengan 50% dari 49 juta, ini totalnya adalah 73.500.000. Nah, di sini ada perbedaan tarif. Kenapa? Karena sesuai dengan tarif pasal 17, 0 sampai 50 juta kena tarif 50%, kena tarif 5%, lalu kemudian lebih dari 50 juta sampai dengan 100 juta sampai dengan 250 juta, berarti 200 juta berikutnya akan kena tarif 15%. Berarti di sini kita harus cut nih. Kan ini 49 juta DPP kumulatifnya. Berarti sampai dengan 50 juta kurang berapa sih? Kurang 1 juta. Berarti di sini 1 juta, maka 1 juta itu akan dikenakan tarif 5%. Lalu kemudian, sementara tadi kan total 50% dari 49 juta adalah 24.500.000, maka 23.500.000-nya akan kena tarif 15%. Jadi, pada penghasilan masa Maret ini, PPh-nya kena 2 tarif. Yang pertama kena tarif 5%, yang kedua kena tarif 15%. Sehingga total PPh-nya untuk bulan Maret adalah 3.575.000.
Sehingga take home pay-nya di bulan Maret menjadi 35.625.000. Di bulan April masih kena tarif 15% karena kumulatifnya belum sampai 250 juta. Baru di bulan November, ketika kumulatifnya sudah lebih dari 250 juta, dia akan switch lagi, ganti berubah dengan tarif 25%. Nah ini 38 juta, 50% dari 38 juta adalah 18 juta. 18 juta ini dari angka 18 juta, sebagian kena tarif 15%, sebagian lagi kena tarif 3%. 16 juta yang kena tarif 15%, 3 jutanya kena tarif 25%. Nah, di bulan Desember masih kena tarif sama 25%. Kenapa? Karena DPP kumulatifnya masih kurang dari 500 juta. Nah, dasar dari tarifnya ini melihat dari tarif PPh pasal 17 untuk yang non-final. Nah, ini ketika dokter bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Bersifat berkesinambungan, artinya setiap bulan dia dapat penghasilan. Soal yang kedua akan kita bahas adalah bagaimana ketika dokter hanya bekerja pada satu pemberi kerja. Saya sengaja pakai soal yang sama, tujuannya biar nanti kalian mudah membandingkan apa sih bedanya antara bekerja pada satu pemberi kerja dengan lebih dari satu pemberi kerja. Di soal yang sama, Dr. Abdul Ghoparnya belum melakukan praktek sendiri, jadi dia hanya bekerja pada Rumah Sakit Harapan Jantung. Status PTKP-nya telah menikah dengan satu orang anak. Dalam perhitungan yang bekerja hanya dari satu pemberi kerja dibutuhkan status PTKP-nya. Kita lihat perhitungannya. Kurang lebih sama dengan yang pertama, tapi bedanya penghasilan kena pajaknya itu dihitung dari DPP dikurangi dengan PTKP. Jadi Januari sampai dengan Desember kita lihat total penghasilan brutonya berapa, lalu kemudian kita cari dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajaknya 50% dari jasa dokter atau penghasilan bruto. Lalu kemudian di sini PTKP-nya adalah 63 juta dibagi dengan 12. Jadi 5.250.000 untuk satu bulan. Lalu penghasilan kena pajaknya dapat dari mana? Dapat dari DPP dikurangi dengan PTKP. DPP dikurangi PTKP atau kolom 2 dikurangi dengan kolom 3. 19.750. PKP kumulatifnya, jadi kalau tadi sebelumnya itu dihitung DPP kumulatif, kalau hanya dari satu pemberi kerja yang dilihat adalah PKP kumulatif. Berarti bulan Januari PKP kumulatifnya masih 19.750. Artinya masih di bawah 50 juta, aman. Langsung kali dengan tarif 5%. Berarti PPh-nya menjadi 987.500. Take home pay-nya 39.12.500. Lebih besar atau lebih kecil dibanding yang pertama? Tentu take home pay-nya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena kalau di sini ada subsidi pengurangan PTKP. Lalu Februari juga sama dicari perhitungannya. Nah, yang menjadi beda adalah ketika bulan Maret. Ketika di bulan Maret, total dari penghasilan kena pajaknya itu PKP kumulatifnya ternyata sudah lebih dari 50 juta. Maka nanti berarti sebagian kena tarif 5%, sebagian lagi kena tarif yang kedua yaitu 15%. Tadi 24 juta dikurang 24.500 dikurangi dengan 5.250 adalah 19.750. Berarti 19.750 kan ini dari 38.500 mau ke 50 juta, selisihnya berapa sih? Selisihnya adalah 11.500. Artinya sampai 11.500 kena tarif 5%. Selanjutnya tadi 7.750.000-nya kena tarif 15%. Sehingga untuk bulan Maret dia akan diperhitungkan PPh-nya itu adalah 575.000 ditambah dengan 1.162.500. Maka total PPh di bulan Maretnya itu adalah 1.737.500. Sehingga take home pay-nya berarti 49 juta dikurangi dengan 1.737.500 dikurangi dengan fee yang harus dibayar ke rumah sakit atau yang dipotong oleh rumah sakit 9.800.000. Nah, bulan April kita lihat PKP kumulatifnya masih belum sampai 250 juta, artinya masih aman terus akan pakai 15%. Karena sampai dengan bulan Desember ternyata kumulatifnya baru 212.500.000. Jadi, yang menentukan kesimpulannya adalah kalian jangan bingung pada saat menentukan tarifnya.
Penentuan tarif ini dilihat dari DPP kumulatifnya. Ketika DPP kumulatif sudah lebih dari batasan 50 juta atau lebih dari 250 juta, tahapan ketiga 500 juta, berarti tarifnya sudah harus berubah. Tadi kan rumus tarifnya ada 5%. Berarti 0 sampai 50 juta kena tarif 5%. 50 juta berikutnya kena tarif 15%. 250 juta, maaf ini 200 juta berikutnya kena tarif 15%. Di sini 250 juta kena tarif 25%, dan kalau lebih dari itu kena tarif 30%. Jadi dasar tarif ini yang dipakai sama ketika kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji yang sudah dibahas sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk masih ada materi yang belum dipahami dapat didiskusikan kembali pada e-learning ataupun grup WA yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.